Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Harmali Andesta dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Mengembangkan Strategi dan Rencana Pemasaran. Yang pertama yaitu definisi pemasaran dan nilai pelanggan. Pemasaran, aktivitas serangkaian industri dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Nilai pelanggan adalah merupakan kombinasi kualitas pelayanan harga dari suatu penawaran produk. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran yang benar sepanjang waktu memerlukan bauran disiplin fase fleksibel. Yang kedua, perusahaan harus tetap berpegang pada strategi, tetapi juga menemukan cara baru untuk menerus pengembangannya. Pemasaran juga harus selalu meningkatkan strategi untuk sejumlah produk dan jasa di dalam organisasinya. Selanjutnya, pemasaran dan nilai pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti pemasaran. Sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Dalam ekonomi yang sangat kompetitif dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan dengan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih keunggulan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus serta memilih, menyediakan, dan mengomunikasikan nilai yang unggul. Selanjutnya, proses penghantaran nilai. Pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang bisnis baik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang di mana konsumen tidak memusingkan. Selanjutnya, meskipun demikian, pedagang tradisional tentang proses bisnis ini tidak berhasil dalam ekonomi di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan. Selanjutnya, pasar massal. Sebenarnya terbagi menjadi banyak pasar mikro, masing-masing dengan keinginan, persepsi, preferensi, dan kriteria pembeliannya sendiri. Selanjutnya, urutan penciptaan dan penghantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, memilih nilai, merepresentasikan pekerjaan rumah pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Staf pemasaran harus mengsegmentasikan pasar, memilih sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penawaran positioning nilai. Fase kedua adalah menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Fase ketiga adalah mengomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Setiap fase nilai ini mempunyai implikasi biaya. Selanjutnya, rantai nilai. Kegiatan primer. Yang pertama, logistik ke dalam. Yang kedua, operator karir. Yang ketiga, logistik keluar. Yang keempat, memasarkan produk. Yang kelima, memberikan layanan produk. Selanjutnya, kegiatan pendukung. Yang pertama, pengadaan. Yang kedua, pengembangan teknologi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, infrastruktur perusahaan. Kompetisi inti. Selanjutnya, kuncinya adalah memiliki serta memelihara sumber daya dan
kemampuan utama yang merupakan inti setiap usaha. Suatu kemampuan inti memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kompetisi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Yang kedua, kompetisi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Yang ketiga, kompetisi inti sulit ditiru pesaing. Selanjutnya, orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pasar holistik mencapai pertumbuhan yang menghasilkan laba dan memperluas pangsa pasar pelanggan, membangun kesetiaan pelanggan dan merebut nilai pelanggan. Kerangka kerjasama holistik dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan manajemen kunci berikut. Yang pertama, eksplorasi. Nilai bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Yang kedua, penciptaan nilai bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai baru yang lebih menjanjikan. Yang ketiga, penyerahan nilai bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastruktur untuk menyertakan tawaran nilai baru secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu peran sentral dan perencanaan strategi. Pemasaran yang sukses mengharuskan perusahaan memiliki kapasitas memahami pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menyerahkan nilai pelanggan, merebut nilai pelanggan, dan mendukung nilai pelanggan. Selanjutnya, karakteristik proses bisnis inti. Yang pertama, proses analisis pasar. Yang kedua, proses realisasi tawaran baru. Yang ketiga, proses pengakuisisian pelanggan. Yang keempat, proses customer relationship management. Yang kelima, proses manajemen secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi perusahaan dan divisi. Menemukan misi perusahaan. Yang kedua, mendirikan unit berbisnis strategi. Yang ketiga, menugaskan sumber daya untuk setiap unit bisnis. Yang keempat, menilai peluang pertumbuhan. Perencanaan pemasaran atau yang disebut marketing planning yaitu suatu bagian dari sebuah desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai untuk konsumen dalam keadaan tetap menguntungkan perusahaan, atau dalam konsep pemasaran sekarang ini sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Kesimpulannya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.